ovulasi dan menstruasi. Pertama-tama, mari kita mengenal pemeran utama dalam sistem reproduksi wanita, yaitu hipofisis, ovarium, dan uterus. Aktivitas ketiganya masing-masing terkoordinasi erat. Di setiap bulan, salah satu ovarium akan melepaskan satu sel telur. Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi. Ovulasi terjadi karena adanya serangkaian interaksi kompleks antara kelenjar pituitari, ovarium, dan uterus. Pituitari sendiri dikendalikan oleh bagian kecil di otak yang disebut dengan hipotalamus. Siklus menstruasi bermula ketika sel-sel saraf dari hipotalamus ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin atau GnRH. GnRH dilepas ke dalam pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar pituitari yang dirangsang oleh denyut nadi. Kelenjar pituitari selanjutnya mengeluarkan hormon perangsang folikel atau FSH. FSH berjalan di pembuluh darah hingga mencapai ovarium. Di ovarium, FSH akan menstimulasi pembentukan dan pertumbuhan folikel di salah satu ovarium. Folikel telur terdiri dari sejumlah sel di sekitarnya yang mengeluarkan hormon estrogen dan cairan. FSH akan membantu sel telur matang dan mempersiapkannya untuk dilepaskan sebagai folikel matang. Lalu, hipotalamus meningkatkan sekresi GnRH untuk merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua yang bekerja di ovarium, yaitu luteinizing hormone atau LH. Menjelang pertengahan siklus, tiba-tiba terjadi puncak kadar LH di dalam darah akibat produksi yang terjadi secara terus-menerus. Akibatnya, peristiwa ini merangsang terjadinya ovulasi. Folikel yang pecah berubah menjadi warna kekuningan dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum kemudian mengeluarkan hormon progesteron yang merangsang penebalan endometrium atau dinding rahim sebagai persiapan implantasi dan perkembangan embrio jika telah terjadi fertilisasi. Endometrium mengalami perubahan sebagai respon terhadap hormon progesteron selama siklus yang pertama. Siklus ini disebut fase folikel. Folikel yang berkembang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terjadi perubahan penting pada endometrium. Endometrium telah siap untuk menerima kehadiran embrio. Perubahan ini terjadi karena adanya hormon progesteron dari korpus luteum. Produksi progesteron ini akan tetapi, apabila sel telur dibuahi, maka tidak akan terjadi menstruasi karena korpus luteum terus-menerus berfungsi mengeluarkan progesteron selama 3 bulan pertama kehamilan. Setelah itu, akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi untuk mendukung perkembangan embrio di dalam sistem reproduksi wanita. Ini bertahan selama beberapa hari. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum akan melemah dan kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Hal ini memicu meluruhnya lapisan endometrium. Peristiwa inilah yang disebut menstruasi.